Indeks harga saham gabungan pada perdagangan 8 Desember 2022 masih tertekan ke teritori negatif. IHSG ditutup melemah 0,21% ke level 6.804. Pada perdagangan sesi pertama, IHSG bahkan sempat longsor hingga 2% hingga meninggalkan level psikologis 6.700. Namun IHSG kembali bangkit masuk ke level 6.800. Bursa acuan domestik telah ambles 6 hari perdagangan beruntun. Dalam sepekan perdagangan, IHSG telah terdepresiasi 3% lebih. Penurunan IHSG yang tajam disebabkan karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mulai agresif menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin. Mayoritas bursa saham global juga anjlok kala itu. Namun, IHSG memang cenderung sideways sejak awal November 2022 dan membuat pola downtrend di awal Desember. Survei konsumen Bank Indonesia pada November menangkap sinyal siaga dari ekspektasi konsumen terkait dengan perkembangan dunia usaha di tanah air. BI mengklaim ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan terpantau tetap kuat. Indeks ekspektasi konsumen November 2022 memang tetap berada dalam area optimis sebesar 127,9. Namun, angka ini sedikit lebih rendah dari 128,3 pada Oktober 2022. Sementara itu, indeks ekspektasi terhadap kegiatan usaha tercatat sebesar 125,2, sedikit lebih rendah dari 125,8 pada bulan Oktober 2022. Bank Sentral mencatat, konsumen memperkirakan perkembangan kegiatan usaha ke depan akan menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks ekspektasi kegiatan usaha ke depan tercatat menurun pada seluruh kelompok pengeluaran responden, kecuali pada responden dengan pengeluaran 4,1 sampai 5 juta rupiah per bulan. Kereta Cepat Indonesia China selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung meminta penambahan waktu konsesi atau hak operasi hingga 80 tahun. Sebelumnya, KCIC hanya mendapatkan konsesi selama 50 tahun setelah kereta cepat beroperasi. PLT Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Rizal Wasal menjelaskan, alasan KCIC meminta konsesi diperpanjang karena ada beberapa kendala yang mengubah kelayakan bisnis pada proses tersebut. Salah satunya untuk meningkatkan indikator kelayakan proyek dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan cost overrun sehingga proyek dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sementara itu, pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tembus 21 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo mengatakan bengkak biaya itu dipenuhi melalui skema 25% ekuitas yang dibayar oleh Konsorsium Indonesia 3,2 triliun rupiah dan Konsorsium China 2,1 triliun rupiah. Sisanya 75% atau 16 triliun rupiah akan dibayar lewat pinjaman dari China Development Bank. Harta kekayaan konglomerat di Indonesia semakin bertambah. Forbes yang telah merilis 50 orang terkaya di Indonesia mencatat kekayaan puluhan konglomerat itu bertambah menjadi 180 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.808 triliun rupiah. Nilai kekayaan itu naik dari tahun 2021 senilai 162 miliar dolar AS. Kekayaan mereka bertambah diperkirakan karena sejumlah komoditas yang berorientasi ekspor pada bisnisnya mengalami kenaikan karena harga global yang melonjak. Forbes juga mencatat kekayaan 22 Taipan mengalami peningkatan, termasuk Hartono bersaudara yang sudah 14 tahun berturut-turut menjadi orang terkaya nomor wahid di Indonesia. Kekayaan bersih Hartono bersaudara di Indonesia mencapai 47,7 miliar dolar AS atau naik 5,1 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun lalu. Hartanya naik diketahui setelah IPO yang dilakukan induk dari raksasa e-commerce Blibli Global Digital Niaga. Penawaran umum perdana itu berhasil mengumpulkan 8 triliun rupiah. Itu menjadi terbesar kedua di Indonesia tahun ini. Negeri Sakura terancam resesi. Salah satu tandanya terlihat dari data ekonomi Jepang menyusut 0,2% pada kuartal ketiga 2022. Dalam data yang dirilis kantor kabinet Jepang, ini merupakan penurunan pertama setelah pertumbuhan 1,1% pada kuartal 2 2022. Ekonomi lesu akibat biaya impor yang tinggi dan konsumsi swasta yang lemah. Berakhirnya pembatasan COVID-19 tak membantu banyak pertumbuhan. Selain itu, ekspor Jepang juga terbukti mengalami pelemahan. Tokyo baru-baru ini melaporkan defisit perdagangan yang lebih besar dari perkiraan, sebesar 15 miliar dolar AS pada Oktober 2022. Para ekonom memprediksi Jepang akan jatuh dalam resesi pada tahun depan.
Ekonom pun memproyeksi Bank of Japan tidak akan mengerek suku bunga, meski inflasi negeri Sakura sempat menembus rekor 3,6% atau tertinggi dalam 40 tahun.